Kesadaran diri itu cirinya 4. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya Pak rasanya capek Pak, bosen Pak, lelah Pak, jenuh Pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit, kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus. Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya, loh saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya, tidak pernah ngadep sini ya. Jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya. Misalnya ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah ini diterima dulu. Iya ya, mestinya ya tidak begitu. Mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana. Kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati. Berarti kan besok ngajinya ngadep sana juga lah, tidak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial, menyangkal, enggak, kebetulan saja ngadep sini. Biasanya juga enggak begitu. Misalnya menyangkal. Kalau menyangkal enggak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Emosi kita bisa meleset. Untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu memotivasi kita. Pokoknya kamu bisa deh, kamu bisa deh. Ya, tapi yo harus sadar kenyataan juga. Misalnya, wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden ya. Wah terus bisa Pak. Yo. Iya, kamu tidak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir, mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya tidak putus asa. Jadi ini kan terus menertawakan diri. Bodoh banget yo aku ini. Gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa ndak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih, dia malah ketawa. Ndak bisa ya Pak, ndak mampu ya Pak. Kan sering begitu. Jadi kamu sudah baca belum? Belum baca ya Pak. Terus ketawa. Tidak apa-apa loh. Anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran, loh kamu ketawa, yang diketawain siapa? Oh mungkin dirinya sendiri, bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah, strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Loh sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Loh aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Loh, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira
ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Nah, ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, ndak apa-apalah. Ini kan ndak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini nih biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya, termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik, ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih pemaaf, saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi besok lah Pak, masalah. Itu namanya nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang besok saja. Mau belajar nanti saja kalau sudah. Akhirnya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Kemudian manajemen, self management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, saya jaga beneran. Ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk.
Self talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu, karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik, daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini, Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif, ya masih banyak hal yang belum saya mampu, Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self talk. Kemudian hitung sampai 10. Ini sebenarnya ada gium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales Sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara. Yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang, hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mau marah, Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. 1, 2. Wah, tambah marah saya, Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi, Pak. Ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana, Mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Tidak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja, Mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus ikutannya. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum, biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu, Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran, sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management.